agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saya turut bersyukur karena hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mewujudkan bersama-sama cita-cita besar kita, yakni membangun pendidikan yang semakin berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, untuk mengoptimalkan penggunaan platform Merdeka Mengajar dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2024-2025, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan rangkaian webinar yang aktif di platform Merdeka Mengajar. Rangkaian webinar yang akan diselenggarakan selama bulan Juni 2024 nanti dalam mendapatkan berbagai referensi yang terpercaya sehingga para guru dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahun ajaran baru ini. Webinar ini akan mencakup 3 topik utama: pemanfaatan AI untuk pendidikan, kegiatan di kelas berbasis teknologi, dan manajemen sekolah berbasis teknologi. Webinar dari komunitas belajar platform Merdeka Mengajar juga akan diadakan untuk memberikan inspirasi praktis dalam berkarya. Selanjutnya, untuk memaksimalkan dukungan 90 berupa berbagai kesempatan pengembangan diri, antara lain menjadi narasumber dalam kegiatan bersama mitra, menjadi penulis buku ber-ISBN, berkolaborasi dengan mitra, mendapatkan alat bantu ajar atau akun premium belajar mengajar, dan mendapatkan souvenir mitra. Oleh sebab itu, mari kita sambut tahun ajaran baru dengan meningkatkan kemampuan teknologi dan berbagi buku, karena dari karya sederhana bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lainnya. Ibu Bapak yang saya banggakan, sebagai dukungan untuk implementasi kurikulum, platform Merdeka Mengajar telah menyediakan begitu banyak pelatihan dan webinar tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Para guru dan tenaga kependidikan dan berbagi inspirasi terkait pemanfaatan alat-alat digital, membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan efisien, serta mengelola administrasi dengan lebih baik. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengajak kembali para guru dan tenaga kependidikan, karya inspiratif terbaik Anda. Saya menghimbau para guru dan tenaga kependidikan menjadi bagian dari bukti karya dalam platform Merdeka Mengajar. Saya meyakini bahwa karya sederhana apapun bisa menjadi inspirasi untuk rekan sejawat. Sebelum mengakhiri, saya ingin berikan sebuah pantun. Saudagar di Pulau Penyengat, ayo maksimalkan meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Semarak Tahun Ajaran Baru TAP 2024. Tangan dong. Selamat datang, hari ini adalah webinar jadi pertama dari rangkaian yang diadakan oleh Kemdikbud berkolaborasi dengan tentunya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang nih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang luar biasa yang telah hadir di ruang Zoom ini dan tentunya di YouTube. Kami ucapkan dan selamat datang dan terima kasih. Mbak Vivit. Oke. Dan tema kita tahun ini adalah dari karya sederhana. Jadi inspirasi sesama. Dan rangkaian kegiatan kita adalah ada webinar bersama mitra 3 sampai 14 Juni 2024.
Kemudian webinar bersama komunitas belajar 25 Juni 2024. Buat dan sampai 5 Juni. Bukti karya terbaik di 12 2024. Oke, Bapak Ibu, hari ini bagaimana kabarnya nih? Sehat semua ya? Oh, aku semuanya sehat nih. Coba dong Bapak Ibu, kalau apa perasaan Bapak Ibu hari ini? What do you feel nih sekarang nih? Perasaannya sehat, baik. Coba kalau biasanya kan kalau sehat, baik itu standar ya. Coba nyanyi, apa ya, utarakan perasaan kita hari ini dalam sebuah lirik lagu. Apakah bisa Bu, Bapak Ibu semuanya? Dalam sebuah, oh lelah, sehat, luar biasa. Tenang, oke. Kalau saya lirik lagunya adalah apa ya? Meletus balon hijau dor. Oh, karena sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu tentu happy banget kegiatan hari ini akhir tahun ajaran baru, tapi tetap semangat untuk berada di sini ya Bapak Ibu ya. Semangat di sini sangat luar biasa. Oh, rata-rata semangat bahagia, excited, luar biasa, keren banget. Keren. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk terima kasih yang sudah chat. Oh, luar biasa, ini semangatnya keren banget nih, banyak banget chatnya, semangat sehat luar biasa. Jadi berbagai apresiasi menarik yang menanti kita semuanya nih Bapak Ibu nih, selain kita menginspirasi untuk orang lain, untuk sesama guru, sesama pendidik, itu kita juga akan dapatkan sertifikat, kemudian ada apresiasi nih dari Kemdikbud dan Metranya, ada produk pendukung kinerja, kemudian alat bantu dengar dan lainnya apa ya, nanti kita lihat saja nanti ya. Oke, masih ada nih hadir, baik, alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, saya mau tanya dong, ini kan dari seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke. Saya mau tahu ini Ibu Bapak itu dari mana sih asalnya? Coba dong nama kotanya. Boleh sebut nama kotanya. Dari mana saja? Aceh, Lombok. Dari wow, luar biasa sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu, guru yang luar biasa nih, banyak sekali tentunya chatbox ini. Tentunya kita masa ice breaking, kita coba tebak lagu ya dari masa kecil kita yang itu masih ingat Bapak Ibu semuanya. Saya akan bacakan sebuah lirik. Kalau di kupotong sama panjang, kurang ayun-ayun pada tangkai yang lemah, bunga yang layang ini. Kebunku, ada yang kupu-kupu lagu apakah ini? Mungkin ini semuanya tak mudah bercerai. Lagu apakah itu? Ayo, apa judulnya? Saat ini sampai tidak terlihat. Judulnya adalah Desaku. Oke, desaku yang kucing. Oke, keren nih. Bapak Ibu semuanya sukses ya. Sukses, masa kecilnya adalah masa yang bahagia. Keren banget. Tapi ada satu lagi nih, Ibu Bapak terakhir itu ya, Bapak Ibu guru. Berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setia. Pakai judul apa itu lagunya, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingat? Itu lagu hit banget pada masanya. Apakah ingat? Oke, maju tak gentar. Apa? Ada maju tak gentar. Oke, baik. Oke. Oke, aku anak sehat katanya. Posyandu, ada posyandu. Imunisasi. Baik, alhamdulillah luar biasa ya Bapak, ini keren banget.
keren banget ini, luar biasa. Masa kecil itu adalah masa yang indah dan tentunya ini adalah lagu-lagu yang membuat kita berkenan untuk selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita tentunya Ibu Bapak Guru. Oke, baik, next please slide. Halo. Oke, Mas Noel. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Sudah luar biasa nih, ada yang posyandu, masih ada posyandu, masih ada desaku masih ada. Oke, baik, baik. Imunisasi, ada judulnya imunisasi katanya. Baik, silakan next slide, please, Mas. Halo. Oke, baik, terima kasih. Nah, Ibu Bapak Guru, selamat sore semuanya yang sedang semangat-semangatnya nih. Nah, kegiatan kita adalah kegiatan bersama para mitra dengan kolaborator kami, di antaranya adalah ada dengan Canva, kemudian Quizizz, Guru Binar, Ascender Edu, Flipper, dan juga Revo. Jadi banyak sekali nih mitra kita mau pilih yang mana nih, kita mau kecenderungan kita mau yang mana, silahkan Bapak Ibu Guru mengeksplorasi apa ya potensi diri kita masing-masing ya. Oke. Nah, ini dia. Untuk kegiatan hari ini, khusus hari ini adalah kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, narasumber yang keren banget nih, bersama Mbak Pipit Indrawati, selaku Kanva for Education Lead Indonesia Southeast Asia. Keren banget ya, yang akan membahas tentang kreativitas berbasis AI di Canva. Tentu ini adalah era baru belajar mengajar. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi para Bapak Ibu semuanya, tetapi ini adalah apa itu AI untuk pendidikan, untuk proses belajar mengajar, nanti akan kita bahas bersama-sama dengan Mbak Pipit nanti ya. Halo Mbak Pipit, ada Mbak Pipit di sana? Ya. Mbak Pipit keren banget. Oke, next slide please. Nah, oke, Bapak Ibu Guru, ini adalah kelas tentang platform Merdeka Mengajar. Ternyata sudah banyak banget nih para penggunanya nih, sudah viral banget sepertinya di Indonesia ya. Karena guru menggunakan PMM itu sudah 3,15 juta dan lebih dari 1 juta jumlah bukti karya yang sudah diunggah di PMM. Dan juga ada lebih dari 300.000 nih jumlah pendidik yang telah berbagi karya di karya. Jadi wah, sudah memanfaatkan tentunya, bukan hanya unggah saja nih, tetapi kita mengambil inspirasi dan kita memberikan inspirasi kepada sesama untuk kemajuan pendidikan Indonesia tentunya. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah agenda kita hari ini. Kita ada tiga waktu ya, ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah paparan dari materi dari mitra kita, kemudian ada sesi tanya jawab, refleksi dan berbagi, pengumuman penting lainnya. Nah, bagi Bapak Guru nih biasanya kalau forum dibuka lalu ada aduh mana nih absen dan absen mana, sabar ya, absen link presensi akan dibagi nanti di akhir acara gitu, jadi sabar, mohon bersabar, ikuti dulu acaranya, nanti kita akan bagi presensinya. Jadi biasa nih link absen mana, indikat mana, sabar ya Ibu Bapak, nanti ada di ujung acara setelah nanti kita bersama dengan Mbak Pipit nanti. Ini adalah yang luar biasa. Mbak Pipit, halo. Iya, Pak Koko. Iya, Mbak Pipit gimana kabarnya Mbak Pipit? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Koko, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Pipit. Mbak Pipit, seberapa penting sih sebenarnya sih AI Canva itu untuk pendidikan di Indonesia? Maaf, berapa apa Pak? Boleh ulangi? Berapa This pentingnya? meeting is Berapa being penting recorded. Oke. Berapa penting? Wah. Penting banget gak sih Mbak sebenarnya Mbak Canva untuk apa ya proses belajar mengajar itu? Kayaknya kalau saya jawab penting di depan nanti Gak apa-apa. jadinya Memang tahan ini Mbak, ya. tahan. Ini sengaja. Jadinya kayak Ini Bapak sengaja. Ibu jadi kayak Betul. jualan duluan gitu ya. Mungkin kayak ini kita buktikan sama-sama gitu Betul. ya. Oke, cakep. Betul. Sabar ya, tahan ya Mbak Pipit, tahan. Jangan jawab dulu, penting nggak sih? Kita lihat aja nanti penting nggak bagi kita atau bagi umat manusia, terutama guru-guru di Indonesia kita. Oke, Mbak Pipit sudah siap belum untuk menyampaikan materi kita hari ini? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya, baik kalau gitu saya berikan waktu dan apa ya namanya waktu dan tempat Mbak Pipit penuhnya. Baik, terima kasih Pak Koko. Thank you. Luar biasa. Selamat siang atau selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya izin share screen. Perkenalkan saya
Pipit Indrawati, saya Canva for Education Lead. Tentu saja harapannya sudah tidak asing lagi gitu ya untuk Bapak Ibu. Saya Canva for Education Lead Indonesia dan juga ditugaskan untuk membantu Southeast Asia. Di chat sudah ramai sekali gitu ya tadi, luar biasa interaktif sekali Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Yang di YouTube jangan mau kalah ya, kita tetap bisa kok, berinteraksi gitu ya. Saya juga akan memantau. Tentunya saya dan tim, dari PMM juga akan memantau chat di kolom, YouTube juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan sore atau siang hari ini, saya akan secara khusus membahas tuntas tentang AI di Canva. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara khususnya dalam kreativitas berbasis AI di Canva sebagai era baru belajar mengajar. Tentu saja harapannya bisa membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu dalam membuat bahan ajar yang kreatif dan inovatif. Nah, perkenalkan saya Pipit, Indrawati. Boleh dong Bapak Ibu di kolom chat yang sudah kenal atau sudah, pernah ketemu secara luring taruh di kolom chat-nya ya, baik di kolom chat, Zoom ataupun di kolom chat YouTube. Ini saya lihat sudah ada beberapa Bapak Ibu guru duta Canva juga bergabung di Zoom. Jadi meskipun saya hari ini, solo gitu ya, sendirian, di layar, tapi jangan khawatir di belakang layar Bapak Ibu guru duta Canva semuanya dari seluruh Indonesia membantu gitu ya, ada di belakang layar. Boleh nih Bapak Ibu guru duta Canva-nya juga kenalkan diri gitu ya, saya lihat ada Bu Renilda, Bapak Ibu yang lain kayaknya tadi Bu Citra juga ada gitu ya. Boleh dong taruh di kolom chat-nya sambil kita kenalan ulang dengan Ibu dan Bapak guru yang lain peserta webinar pada kesempatan hari ini. Nah, tentu saja Bapak Ibu, minggu lalu atau khususnya di tanggal 23 atau di tanggal 26 Mei, Canva mengadakan, ajang tahunan gitu ya, yang sangat luar biasa sekali namanya adalah Canva Create gitu ya. Nah, di tahun ini kami membawa tajuk alur kerja gaya baru. Boleh taruh di kolom chat Bapak Ibu yang menonton, yang sudah menonton atau bahkan ada yang datang ke Jakarta nih Bapak Ibu, ikutan ke Jakarta bersama dengan, Mbak Jian Aryani, community manager kita. Jadi kami mengadakan acara secara luring untuk nobar bareng Canva Create di Jakarta. Nah, Bapak Ibu yang belum nonton jangan khawatir ada di, YouTube atau bahkan yang nonton secara live itu kayaknya dini hari ya kalau untuk di Indonesia ya kalau tidak salah ya. Nah, yang kelewatan atau belum nonton jangan khawatir, saya akan putarkan cuplikannya, 1 menit dalam video ini. Tunggu, sepertinya saya belum, share screen dengan audio, izin punten, saya harus nyalakan audionya dulu. Baik, kita tonton yuk cuplikannya. We are at Canva Create in Los Angeles, California. Canva Create is Canva's largest event of the year where they launch their newest and best products, and I love being here. Hello and welcome. We have a show for you today. Welcome to Work Redesign. Everyone has just been so positive and so excited to be here. And This has been such a cool buzz We here. wanted to redesign work itself for every profession, in every organization. With the launch of Data Autofill, you can wow your clients in an instant. We're launching work kits, Recording. Canva courses. Affinity. Canva Enterprise. Now you can work more efficiently, more collaboratively, more easily, and with more impact. We have redesigned work to give you everything you need to achieve your professional or personal goals. Happy designing, everyone, from Canva Create. Wih, seru ya kelihatannya ya, semoga harapannya, tahun depan gitu ya kali ya, siapa tahu rezeki kita bisa nonton secara langsung nih Bapak Ibu. Nah, apa
Apa saja yang baru di Canva Create? Tentu saja beberapa sudah dimunculkan atau ditampilkan gitu ya, diumumkan di Canva Create dan bahkan nih Bapak Ibu mungkin ada yang peserta, di webinar ini yang, istilah yang namanya Canva Glow Up. Boleh taruh di kolom chat atau di Zoom ataupun di YouTube Bapak Ibu yang kedapatan mencoba, mencicipi apa saja yang baru di Canva gitu ya, lebih dulu gitu ya. Bapak Ibu yang belum dapat jangan khawatir ya, apa saja yang baru di yang pertama akan ada tampilan baru gitu ya, tampilan baru segera hadir, tujuannya adalah Bapak Ibu nanti akan sajikan tampilan dan nuansa baru baik di beranda maupun di editor. Jadi nanti tampilannya akan berbeda. Semua ini tujuannya agar proses kreatif menjadi, lebih ringkas. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan melihat akan ada bilah sisi baru gitu ya, ini di beranda. Jadi sisi baru ini berfungsi sebagai pusat pengetahuan utama bagi, kita semua gitu ya untuk pengguna. Khususnya untuk mengatur semua pekerjaan desain proyek gitu ya, dan juga ada yang namanya kursus. Nah, apa sih maksudnya kursus gitu ya? Mungkin nanti saya jelaskan, setelah ini. Lalu ada, tampilan editor, ini editor yang lebih ringkas atau ini biasanya, kalau kita webinar menggunakan istilah kanvas Canva gitu ya. Di editornya akan tampilannya lebih ringkas, termasuk juga menyembunyikan menu yang tidak digunakan dan juga akan menyarankan cara relevan untuk mengedit berdasarkan cara Bapak mendesain. Nah, kayak apa ya? Sebenarnya nggak sabar nih untuk mencoba atau merasakan nanti ya. Cobain sendiri gitu ya tampilan yang baru. Lalu berikutnya adalah kolaborasi yang lebih baik. Jadi nanti akan ada mode saran baru gitu ya. Mungkin ini untuk Bapak Ibu lebih familiar dengan istilah memberikan komentar gitu ya. Mode saran baru meningkatkan pengalaman komentar dan notifikasi pada bilah sisis untuk memudahkan kolaborasi gitu ya dan bekerja sama. Selain itu juga integrasi aplikasi yang lebih banyak. Jadi Bapak Ibu bisa sambungkan lebih banyak alat bantu dan aplikasi yang Ibu kenal atau sukai ke dalam alur kerja Canva. Dan tentu saja, nah ini ya, studio ajaib juga ditingkatkan. Mungkin nanti istilah-istilahnya tetap sama, tapi ada pembaruan-pembaruan, ada upgrade-nya gitu ya, dari fitur-fitur studio tayangan kita yang mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai. Dan tentu saja upgrade ini juga tersedia di fitur-fitur, di Canva untuk pendidikan. Nah, secara spesifik gitu ya, apa sih yang baru di Canva untuk pendidikan gitu ya, khususnya dari pengumuman di Canva Create kemarin. Yang pertama, jadi saya akan bagi menjadi 3 seksi berdasarkan fitur rangkaian visual dan ada yang fitur, pembelajaran atau pelajaran atau lessons gitu ya dalam bahasa Inggris dan di akhir kita akan bahas kupas tuntas tentang pembaruan-pembaruan yang ada di Studio Ajaib Canva. Yang ini adalah fitur rangkaian visual. Nah, jadi Bapak Ibu boleh taruh di kolom chat siapa Bapak Ibu yang sudah mencoba Docs atau Canva Docs atau Canva dokumen gitu ya. Boleh bisa dilihat bentuknya seperti ini dan Bapak Ibu, atau dokumen ini mirip seperti Google Docs, tapi kalau kata saya sih gitu ya, lebih cakep dan lebih canggih selain ada AI-nya dan Bapak Ibu selain ada AI-nya, selain Bapak Ibu bisa menunjukkan berbagai macam visual yang jauh lebih menarik, interaktif gitu ya, dengan mudah dan seamless tuh ya semuanya. Bapak Ibu sekarang juga sudah ditambahkan yang ada namanya kerangka di dokumen. Jadi bisa kelihatan ya di sini ya. Jadi di kerangka dokumen ini nanti akan secara otomatis muncul berdasarkan judul dan juga subjudul di dokumen Bapak Ibu. Jadi sekarang Canva Docs makin lebih canggih gitu ya. Dan fitur ini tersedia untuk guru dan siswa dan mungkin ada contoh penggunaannya. Bapak Ibu bisa mulai menulis esai atau proyek tulisan dengan memulai dari kerangka ini gitu ya pada bilah sisi. Nanti Bapak Ibu ketika dokumennya sudah selesai tidak perlu scroll dari atas mencari gitu ya skimming sendiri tapi bisa sudah menggunakan bagian kerangka atau outline dan kelebihannya lagi tentu saja di sini sudah ada loh, ada magic write-nya atau tulisan ajaib, nanti kita bahas di akhir ya. Lalu yang kedua, nah
Ini luar biasa sekali, jernihkan suara di editor video, khususnya untuk Bapak Ibu yang sering atau yang sudah, sering membuat video di Canva, baik itu video presentasi berbicara, ataupun video langsung, ataupun video hanya dengan rekaman audio gitu ya. Jadi segala macam video, yang Bapak Ibu buat bisa nanti direvisi supaya makin keren atau bikin video yang baru gitu ya. Karena sekarang sudah ada fitur yang namanya jernihkan suara di editor video, sehingga bisa membantu, menghilangkan kebisingan latar belakang. Nah, kemarin saya juga sempat cobain, luar biasa sekali gitu ya perbedaannya. Jadi suara Bapak Ibu bisa tampil, menonjol, lebih menarik dan berkualitas tinggi sebening kristal gitu ya. Nah, di sini kembali lagi fitur ini tersedia untuk guru dan siswa. Bapak Ibu bisa rekam pelajaran atau bahan audionya bisa dijernihkan gitu ya untuk menghilangkan kebisingan di latar belakang. Kemudian, nah ini juga, ada sorotan di editor video, Bapak Ibu kembali lagi kalau membuat, video gitu ya, terus pengen dikirim cuplikannya aja. Bapak Ibu mungkin yang, eee, suka mengunggah bahan ajar di YouTube, ataupun bisa dibagikan ke siswa, Bapak Ibu misalnya videonya durasinya 3 menit, lalu ingin dibikin cuplikannya atau sorotannya saja, sudah bisa dibantu secara otomatis di sorotan di editor video. Jadi di sini ada teknologi AI canggih di sorotan dengan menganalisis rekaman Bapak Ibu, menemukan bagian terbaik dari video Bapak Ibu dalam hitungan detik. Kembali lagi fitur ini tersedia untuk guru dan siswa, dan contoh penggunaannya Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk rekam, video gitu ya, lalu, silakan dibuat sorotan di editor videonya. Kemudian ada fitur yang namanya materi ajar atau lessons. Namun fitur ini baru tersedia dalam pengaturan bahasa Inggris. Meskipun Bapak Ibu di Indonesia gitu ya, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan template ini. Sepertinya di beberapa webinar beberapa waktu lalu sudah pernah saya tunjukkan sebagai contoh gitu ya, dan jangan khawatir, meskipun fitur materi ajar ini atau lessons baru tersedia materinya dalam bahasa Inggris atau pengaturan bahasa Inggris, Bapak Ibu yang di Indonesia tetap bisa menggunakan fitur ini gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada, fitur terjemahan. Nah, nanti kita akan, praktekkan sama-sama nih Bapak Ibu. Beberapa pembaruan di lessons atau materi ajar ini memang masih saya gunakan dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Satu, Bapak Ibu sekarang kita ada progress tracking di lessons. Jadi bisa dilihat di video ini gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat status dari anak-anak gitu di dalam lesson. Jadi lesson ini adalah rangkaian pembelajaran gitu ya, di mana anak-anak bisa disuruh baca dulu ringkasan, lalu mengerjakan, LKPD, lalu setelah itu, diberikan tugas gitu ya. Jadi bisa kita custom sebagai guru langkah-langkah pembelajaran mereka apa saja. Nah, kelihatan ya? Jadi ada trackingnya, bagian mana yang sudah selesai, mana yang sudah belum, masih gitu ya, status dari, pengerjaan lesson tersebut. Kemudian yang kedua, bisa share dan assign lesson. Nah, jadi seluruh paket lesson tersebut bisa di-share dan assign untuk sekelompok siswa gitu ya di sekolah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa melihat statistiknya atau datanya. Siapa yang belum mulai, siapa yang sedang mulai mengerjakan, siapa yang sudah selesai. Kemudian, discoverable feedback. Nah, ini komen atau feedback-nya menjadi lebih, terlihat gitu ya, lebih mudah dibaca, lebih seamless gitu ya untuk anak-anak dan juga untuk Bapak Ibu. Bisa dilihat di, eee, video ini gitu ya. Nah, bisa kelihatan ceritanya ini siswanya sedang mengerjakan lessons gitu ya. Nah, di sini ada, mereka harus, membuat mencocokkan si animal ini dengan habitat di sebelah kiri. Terus kalau sudah selesai, mereka bisa dikembalikan ke gurunya gitu ya, dikembalikan ke si guru.
Nah, di sini dia bisa menulis nih, PR saya sudah selesai, lalu gurunya bisa memberikan feedback gitu ya. Dan ini di dalam lessons dan terkait dengan, bahan ajar khusus tersebut di dalam lesson rangkaian pembelajaran tadi, ya. Kemudian yang, berikutnya adalah ada activity builder di lessons. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa mengatur sendiri urutannya, template-nya atau formatnya gitu ya, hanya dengan drop down, termasuk juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan dari PDF masing-masing ataupun bisa dari template Canva, ataupun juga bisa dari whiteboard, poster video, dan semua format yang ada di Canva. Nanti tekan sama-sama, lesson itu kayak gimana sih, kita akan intip sama-sama. Lalu yang berikutnya tentu saja yang, update gitu ya, upgrade yang, sudah kita tunggu-tunggu yaitu ada fitur studio ajaib. Nah, fitur studio ajaib yang pertama upgrade-nya apa? Eee, Bahasa Inggris atau tata letak atau gaya ajaib, jadi Bapak bisa dengan menyesuaikan apa? Nah, dengan tata letak dan gaya ajaib, Bapak Ibu akan langsung diberikan rekomendasi yang sesuai dengan, visual ataupun sesuai dengan, apa namanya, gaya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ada mockup video ajaib. Di sini jadi ada contoh gitu ya, bayangkan Bapak Ibu ada foto atau video, lalu ingin meninggalkan kesan yang mendalam dalam situasi yang nyata. Jadi Bapak Ibu cukup pilih berbagai template di dalam mockup profesional secara instan. Fitur ini juga tersedia untuk guru dan siswa. Bapak Ibu, mungkin contoh penggunaannya nih ya, siswa dapat membuat mockup yang terlihat profesional untuk klub mereka, misalkan mau ada kegiatan gitu ya, mau ada kegiatan perpisahan misalkan terus mau bikin notebook atau buku gitu ya, atau tote bag bareng-bareng, nah bisa dulu dibuat di Canva lalu dibuatkan mock-up-nya. Dan ini bisa dalam bentuk video, kalau dulu formatnya dalam bentuk, foto. Kemudian berikutnya ada ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, yang ini nanti kita akan praktekkan sama-sama nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ubah ukuran, ubah dan terjemahkan desain secara instan. Nah, termasuk terjemahkan ya secara instan. Ubah desain apapun menjadi dokumen khusus. Yang ini saya tadi sudah coba dan saya pengen banget nih di sini beraktivitas bareng Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bahkan bisa membuat yang namanya presentasi, mau dibikinin rangkumannya, dibikin ringkasannya. Itu, luar biasa sekali nanti, fungsi AI di Canva-nya gitu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada ubah ukuran saja gitu ya, tapi juga ada alih ajaibnya. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah familiar nih dengan tangkap ajaib ya kan, nanti kita sama-sama upgrade-nya apa sih gitu ya. Nah di tangkap ajaib ini, fitur ini juga tersedia untuk guru dan siswa. Siswa dan guru dapat mengambil objek dalam foto, mengubah ukurannya, masukkan ke dalam konten baru ataupun konten di dalam konten di situ gitu ya, disesuaikan lagi itu juga bisa. Nah nanti kita akan praktek sama-sama. Kemudian media ajaib, Bapak Ibu juga tentu saja sudah, apa namanya, familiar gitu ya dengan yang ini, sudah pernah dicoba, nanti kita akan eksplorasi sama-sama upgrade-nya apa. Jadi Bapak Ibu boleh nanti, pilih gitu ya, magic medianya mau dalam bentuk gambar, mau dalam bentuk grafis, atau dalam bentuk video. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan prompt-nya gitu ya, kalimat perintahnya untuk AI tersebut, lalu nanti tinggal pilih yang mana yang sesuai gitu ya, media mana yang sesuai. Nah, sebagai catatan fitur yang ini gitu ya, teks ke gambar tersedia untuk semua pengguna termasuk siswa, tetapi teks yang video gitu ya, teks ke video yang ini, dinonaktifkan untuk siswa. Tetapi guru bisa pakai gitu ya. Kemudian tulisan ajaib, nah ini juga makin seru nih Bapak Ibu tulisan ajaib. Jadi Bapak Ibu tulisan ajaib sekarang ada banyak sekali pilihannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin beberapa waktu lalu sudah eksplorasi, oh saya bisa menyesuaikan, tone
bisa menyesuaikan tone-nya gitu ya. Nah, sekarang pilihannya lebih banyak lagi gitu ya, termasuk, ini kebetulan kalau saya bukan jago pantun. Nah, dengan tulisan ajaib kita juga bisa bikin pantun dengan kata kunci tertentu gitu ya. Jadi nanti kita akan praktekkan sama-sama prompt-nya ada apa saja. Nah, tulisan ajaib ini Bapak Ibu secara otomatis dinonaktifkan untuk siswa, tetapi aktif atau bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu guru serta, tenaga kependidikan. Kemudian ada desain ajaib. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, didukung dengan AI generatif terdepan, Bapak Ibu bisa menghasilkan desain berkualitas tinggi, melakukan sedikit pengeditan atau retouching untuk mendapatkan hasil yang tepat. Namun, untuk saat ini, desain ajaib hanya tersedia dalam pengaturan bahasa Inggris gitu ya. Tidak tersedia untuk siswa, kecuali jika guru atau admin dari sekolah mengaktifkannya untuk siswa. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kalau butuh gambaran penggunaannya seperti apa, Bapak Ibu bisa buat rencana pelajaran gitu ya untuk merinci pelajaran mendatang sebelum siswa memulai pekerjaan mereka. Lalu yang terakhir ini ada aplikasi Gen AI. Jadi tentu saja seiring dengan perkembangan AI, Bapak Ibu dapat selalu menemukan teknologi terbaik di marketplace aplikasi Canva. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa akan ada lebih banyak lagi apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya di-embed dengan Canva. Dan di sini tentu saja untuk marketplace aplikasi akan terus dikembangkan, tidak tersedia untuk siswa, tetapi Bapak Ibu guru dapat menggunakan, fitur atau perkembangan ini. Nah, tadi saya sudah sempat ngintip-ngintip gitu ya, ada yang nanya, "Ini termasuk berbayar?" Aduh, sejak kapan webinar saya membahas tentang, fitur berbayar gitu ya. Nah, Bapak Ibu tentu saja ingat gitu ya, Canva sudah menjadi, mitra dari Kemendikbudristek, sudah menjadi bagian dari fasilitas akun belajar.id. Tentu saja semua yang saya paparkan tadi gitu ya, perkembangan-perkembangan ini, upgrade-upgrade ini semuanya sudah termasuk di dalam fasilitas, Canva untuk pendidikan integrasi akun belajar.id Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih luar biasa lagi, nah tadi yang saya sampaikan itu masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Tunggu selengkapnya di bulan Juli. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa atau bahkan semuanya khususnya yang sudah dapat mencoba Glow Up itu apa? Glow Up itu artinya Bapak Ibu diberikan, kesempatan bisa upgrade gitu ya, kesempatan terlebih dahulu untuk mencoba fitur-fitur terbaru ini selengkap-lengkapnya termasuk tadi tampilan beranda yang baru. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang lain yang belum dapat kesempatan untuk uji coba di depan gitu ya, Glow Up Canva, jangan khawatir, nanti semuanya akan mendapatkan notifikasi di bulan Juli untuk mencoba, khususnya tadi, oh tampilan berandanya nanti berubah, tampilan editornya nanti berubah. Nah, nanti kita semuanya akan secara rata mencoba di bulan Juli. Jadi masih banyak sekali apa namanya, update-update-nya ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita sneak peek dulu gitu ya, kita ngintip-ngintip dulu, belajar-belajar, dulu, bareng-bareng. Ini saya lihat juga di kolom komentar Bapak Ibu cepet banget bacanya, karena kita mau praktek ya Bapak Ibu gitu ya, kita mau praktek nih sama-sama. Semoga Bapak Ibu mungkin yang, menyimak dari laptop gitu ya, dari komputer atau dari laptop, kita bisa praktek sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang sibuk dan hanya bisa menyimak dari handphone gitu ya, karena kalau dari handphone sepertinya kalau Zoom-nya ditutup atau YouTube-nya ditutup nanti pun, ketutup gitu ya, tidak bisa mendengar suara saya. Nah, jangan khawatir kalau Bapak Ibu menyimak dari gawai, dari, handphone gitu ya, Bapak Ibu bisa nonton dulu gitu ya, kita menyimak dulu, lalu prakteknya setelah webinar selesai. Nah, harapan saya nih Bapak Ibu, ada yang siap yang, menyimak dari laptop gitu ya, kita bisa cobain bareng-bareng. Nah,
Kembali lagi tadi mungkin ini Bapak Ibu Canva sudah menjadi fasilitas dari akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu silakan tidak perlu lagi daftar ke Canva untuk pendidikan. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Canva untuk pendidikan menggunakan alamat email akun belajar.id Bapak Ibu gitu ya. Jadi semuanya termasuk juga siswa. Jadi Bapak Ibu silakan langsung masuk ke canva.com ataupun aplikasi Canva, pilih lanjutkan dengan akun belajar.id, masukkan password ke akun belajar.id Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu akan otomatis bergabung di sekolah atau tim sekolah masing-masing atau organisasi masing-masing. Nah, saya tunjukkan ini beranda saya ya. Bapak Ibu ini jangan khawatir, bahkan beranda yang saya gunakan belum yang versi glow up ya. Jadi ini masih yang versi yang sekarang Bapak Ibu. Jadi ini di beranda saya ini masih versi yang sekarang gitu ya. Kayaknya kalau menggunakan versi baru, versi lama kayaknya terlalu membedakan gitu ya. Jadi ini versi Canva yang sekarang jadi beranda. Nah, Bapak Ibu tentu saja sudah bisa lihat nih ya, ada Canva Create alur kerja gaya baru, saatnya sudah tiba, lihat yang baru boleh. Nah, Bapak Ibu untuk yang sudah masuk ke Canva menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, di sini ada tulisan pendidikan, artinya akun atau tim atau sekolah Bapak Ibu sudah Canva untuk pendidikan. Nah, karena ini sudah merupakan fasilitas gitu ya, ayo Bapak Ibu silakan gunakan akun belajar.id ya. Jadi silakan kita manfaatkan fasilitas dari akun belajar.id ini. Dan kembali lagi 100% gratis gitu ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Canva untuk pendidikan itu 100% gratis selamanya. Dan kembali lagi, terlebih sudah menjadi mitra dengan akun belajar.id, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semua fitur-fitur barunya, semuanya sudah menjadi fasilitas di dalam Canva untuk pendidikan. Nah, di sini saya mau mencontohkan tentang lesson terlebih dahulu. Jadi tadi salah satu pembaruannya gitu ya, salah satu upgrade-nya yang diumumkan di Canva Create atau di tahun ini adalah fitur materi ajar atau lesson. Yang mana fitur materi ajar atau lesson ini hanya baru tersedia dalam pengaturan bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, di sini saya masih dalam pengaturan bahasa Indonesia, gimana cara menggantinya? Nah, kita ke tab pengaturan gitu ya. Nah, ini kembali lagi saya menggunakan laptop ya, Bapak Ibu ya. Nanti tampilannya akan berbeda kalau Bapak Ibu menggunakan gawai di handphone gitu. Nah, di sini ada pilihan bahasa, jadi tinggal kita ganti menjadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ada banyak pilihan, ada Australia, India, US, kita pilih yang US ya. Nah, sudah kita kembali ke beranda, maka bahasanya sudah berubah. Bapak Ibu misalkan guru bahasa gitu ya, lalu pengen saya guru bahasa Jerman gitu ya misalkan. Nah, nih bisa diganti ya, bahasa Jermannya yang mana atau Perancis. Nah, gitu ya, Perancis yang mana gitu ya, bisa sekali diganti. Lalu Arabik itu juga bisa, sudah ada nih ya kelihatan, saya nggak bisa baca nanti saya bingung gantinya. Nah, saya balik lagi ke yang English US, kita kembali ke beranda. Nah, lalu lesson itu ada di mana gitu ya. Nah, di sini jadi kelihatan ya tampilannya tetap sama gitu ya, ada, rekomendasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, the wait is over gitu ya, Bapak Ibu bisa, boleh kunjungi di bagian, mungkin kita di sini deh, see what's new. Nah, ini tentang yang Canva Create. Nah, ini juga, informasi ini juga sama ya, new and improve Magic Studio. Nah, ini ada Magic Media, highlight, yang tadi ya, apa namanya, kerangka atau oh ini yang video, highlight video, sorotan di video, dan masih banyak lagi. Nah, yang glow up ini yang tadi ya, mungkin Bapak Ibu boleh taruh di kolom chat yang sudah mendapatkan atau merasakan atau dapat jatah untuk mencoba glow up lebih awal, boleh taruh di kolom chat di Zoom ataupun di kolom chat di YouTube gitu ya.
Lalu boleh bagikan gimana ininya, apa namanya, kesannya gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol secara luring dengan salah satu beberapa guru duta Canva, kesannya adalah lebih sederhana, lebih seamless, terlebih khususnya kalau kita menggunakan Canva dari handphone gitu ya. Nih, jadi ada new sidebar, ada lebih editor yang fokus, better collaboration, dan lain sebagainya. Nah, saya mau kembali ke home, lalu kita bisa cari lesson di bagian sini, template. Nah, langsung keluar ya. Setelah ini mungkin kita bandingkan kalau kita ketik lesson dengan bahasa Indonesia. Nah, ini yang dimaksud dengan lessons atau yang dimaksud dengan materi ajar. Nah, di sini ada ready to teach lesson nah, kita lihat ya. Nah, yang sesuai dengan topik gitu ya, topik yang sudah disediakan. Contoh di sini ada tentang executive function, prioritizing and planning, termasuk juga ada tentang apa namanya, BK gitu ya, ada reframing ideas, ada tentang ini apa namanya, eclipse, kemudian ada banyak sekali gitu ya. Semua ini tersedia dalam pengaturan bahasa Inggris meskipun kita di Indonesia. Jadi semuanya bisa menikmati lesson ini. Nah, lalu semisal Bapak Ibu ingin memanfaatkannya terus gimana gitu ya. Kita pilih yang ini ya, yang Plant and Human Body System. Jadi di lesson ini karena dia berupa rangkaian pembelajaran, jadi dia ada satu, baca dulu posternya. Habis itu tentang ini tadi kan tentang ini ya, apa, makanan gitu ya. Lalu yang ini tentang peredaran darah. Lalu yang ini tentang apa, skeletal, tentang apa namanya, kerangka gitu ya, tulang. Lalu ini tentang nervous system, habis itu ini tentang tumbuhan, habis itu ada tentang KWL. Jadi dia setelah baca gitu ya, dia mensintesa gitu ya, apa yang sudah dia tahu, apa yang dia wonder gitu ya, apa yang dia pikirkan, lalu apa yang sudah dia pelajari. Nah, di sini juga di lesson ini juga sudah ada nih, oh ini cocok untuk kelas 6, 7, 8, 7 dan 8. Tapi kembali lagi ini mengikuti kurikulum di Amerika. Kalau sesuai dengan kurikulum, kalau semisal kontennya gitu ya tidak terlepas dari oh ini untuk mata pelajaran kelas mana gitu ya. Kalau dari segi kontennya sesuai, Bapak Ibu bisa bebas gunakan gitu ya. Kayaknya saya ada topik favorit yang saya suka gitu ya. Kayaknya kemarin saya lihat ada tentang siklus air, materinya sungguh menarik sekali kemarin gitu ya. Coba kita lihat ketemu atau ada muncul atau tidak, tapi kayaknya ada materi baru yang tentang eclipse tadi nih, ini juga kayaknya tidak kalah menarik. Nah, di eclipse ini ada presentasi gitu ya, lalu habis itu ada worksheet, lalu habis itu ada presentasi lagi, lalu habis itu ada worksheet lagi dalam bentuk teka-teki. Ingat ya, webinar-webinar kita sudah sering loh kita bahas teka-teki. Lalu ada tentang presentasi ini summary, lalu ada find the perfect match. Jadi ini lesson rangkaian pembelajaran. Kita pakai yang ini aja ya. Lalu kita klik use this lesson. Dia akan pindah ke folder. Nah, lalu sudah ada di folder. Nah, tadi ya kita boleh deh ikuti tour dulu, next activity experience, assign ke siswa ada di sini, track student progress ada di reporting. Jadi di sini ya activity-nya mau sebagai resources atau mau sebagai solo work. Solo work itu artinya student harus masing-masing gitu ya, dia harus menyelesaikan tugas ini, dapat kopinya dan harus di-share. Nah, tadi kan yang presentasi dia hanya baca, jadi resources. Yang worksheet dia harus ngerjain sendiri-sendiri masing-masing. Presentasi dia juga baca, worksheet dia juga baca gitu ya, solo work kerjain sendiri, lalu ada resources. Nah, ini tadi kalau Bapak Ibu mau nambahin, nah boleh nambahin desain di sini, lalu boleh diatur gitu ya, di rearrange. Nah, ini tadi yang pembaruannya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu
juga bisa assign ya, boleh semua member di dalam sekolah atau Bapak Ibu bisa bikin grup, misalkan kelas 10A, kelas 10B gitu ya. Nah, bagaimana caranya, karena kan ini dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, ada fitur yang namanya terjemahkan. Nah, ini saya sudah open lesson, 20 pages-nya semuanya sudah ada, jadi saya tidak perlu klik yang ini. Fitur terjemahkan ada di mana? Kita buka aplikasi, lalu cari translate, atau kadang bahkan sudah dengan mudah muncul di sini. Nah, kelihatan ya translate, kita klik translate, lalu mau ditranslate ke dalam apa? Bahasa Indonesia tentu saja, mau ditranslate ke semuanya. Dan ini adalah AI ya. Nah, pembaruannya ada di sini nih Bapak Ibu. Apakah mau bahasanya original, apakah mau profesional, mau conversational, mau friendly, inspirational atau informatif. Jadi bisa nanti disesuaikan. Saya mau klik yang original dulu, kita klik translate, kita tunggu sebentar biarkan AI-nya berfungsi atau bekerja. Lalu tuh internet nih. Nah, sudah. Oke. Nah, sudah lah ya. Jadi di sini sekarang versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, meskipun ini sudah AI, tapi kembali lagi karena kan AI itu buatan manusia dan mesin gitu ya. Kita tidak bisa 100% ini udah selesai, hapus-hapus yang bahasa Inggris gitu ya. Tapi tugas kita sebagai guru, teknologi itu hanya untuk membantu gitu ya. Tugas kita sebagai guru adalah tetap harus membaca. Jadi kita baca panduan Exclip, oh ternyata ini belum diterjemahin nih, gitu ya. Kisah 2 Eclipse gitu ya, terus yang ini Salam Penjelajah Angkasa. Jadi tetap meskipun sudah diterjemahkan, tugas kita adalah tetap harus dibaca kembali, pastikan sudah sesuai dengan gaya bahasa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Lalu barulah bagikan ke siswa. Jadi kalau memang sudah selesai, yang bahasa Inggrisnya boleh kita hapus gitu ya, bahasa Inggrisnya dihapus, lalu Bapak Ibu bisa di-copy, file ini bisa di-copy agar menjadi milik sendiri gitu ya, ataupun bisa langsung dibagikan ke siswa gitu ya. Nah, itu sedikit cuplikan dalam memanfaatkan lesson yang ada di Canva, meskipun saat ini topik-topiknya, materinya, template-nya baru tersedia dalam settingan bahasa Inggris, bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa memanfaatkannya. Bapak Ibu sudah ada fitur terjemahan atau translate yang memudahkan Bapak Ibu untuk tetap memanfaatkan template atau topik pembelajaran tersebut, gitu ya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dan bisa dilakukan hal yang sama gitu ya, edit activity atau bisa create your own copy gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah edit, maka ini masternya yang diedit gitu ya. Sama halnya lakukan keluarkan translate gitu ya, lalu pilih bahasanya, lalu terjemahkan gitu ya. Semoga menginspirasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Saya mau pindah ke slide. Oke. Oh, nah, tadi ini kita sudah bahas tentang fitur materi ajar atau lessons gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa tadi sudah saya bagikan gitu ya sebagai informasi, nanti boleh praktek sendiri ya Bapak Ibu ya. Progress tracking lesson tadi sudah ada di bagian record, share dan assign, discoverable feedback juga sudah ada, lalu ada activity builder, Bapak Ibu bisa rearrange sendiri, tambahkan worksheet atau LKPD atau presentasi sendiri. Nah, sekarang saatnya kita latihan bareng-bareng gitu ya, atau belajar bareng-bareng dalam memanfaatkan AI di Canva untuk mendukung atau mendukung Bapak Ibu mengoptimalkan kreativitasnya. Nah, saatnya latihan, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mengikuti webinar ini menggunakan laptop, yuk mari kita buka toolkit ini, kita akan latihan semua fitur-fitur yang ada di Magic Studio Canva. Boleh Bapak Ibu scan kode QR atau diketik ya, bit.ly/latihan Canva Semarak TA 2024. Nah, boleh mungkin dibantu Bapak Ibu Guru Duta Canva, taruh di kolom chat ya, boleh tolong bantu Bapak Ibu Guru Duta Canva ataupun yang lain, boleh taruh di kolom chat. Terima kasih sekali Pak Hanggar Citra, Pak Muhammad
Pak Agusti, luar biasa. Boleh taruh di kolom Zoom, boleh taruh di kolom bantu di kolom apa namanya YouTube juga, gitu ya. Terus sudah siap? Kalau sudah siap, nah saya sudah siapkan toolkit-nya ya. Nah, jadi kita akan sama-sama latihan dan eksplorasi dan karena ini khusus untuk pendidikan, Bapak Ibu, di dalam toolkit yang saya sediakan, yang saya bagikan, ini Bapak Ibu semuanya dapat akses ya. Di dalam toolkit yang saya bagikan, Bapak Ibu akan mendapatkan contoh-contoh ide-ide bagaimana menggunakan Magic Studio untuk pendidikan, gitu ya. Nah, di sini ubah ukuran dan alih ajaib yang pertama gitu ya. Jangan khawatir kalau kecepatan, nanti boleh diulangin lagi ya tonton rekamannya. Oke, ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, kita bisa lihat nih di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat rekamannya di sini. Nah, Bapak Ibu dengan ubah ukuran dan alih ajaib, jadi ada dua gitu ya fungsinya. Nah, bisa ubah ukuran, bisa kelihatan nih dalam bentuk presentasi, lalu mau dirubah dalam bentuk, tunggu, boleh deh di sini ya, dalam bentuk presentasi, kita pilih alih ajaib, lalu ubah menjadi doc, tadi ya, dokumen. Dan di sini bisa mau pilihannya tadi ada loh, bikin puisi, bikin lagu gitu ya. Nah, dalam bentuk presentasi sekarang berubah menjadi dalam bentuk doc. Nah, kemudian alih ajaib bisa langsung juga diterjemahkan, tadi kita sudah, praktekkan terjemahkan gitu ya, ternyata bisa di, atas juga, nggak perlu dari aplikasi gitu ya, terjemahkan semuanya tanpa membuat salinan, boleh bikin salinan supaya aslinya kesimpan. Lalu habis itu juga Bapak Ibu bisa rubah ukurannya. Nah, mungkin yang rubah ukuran sudah lebih familiar gitu ya. Yuk kita coba sama-sama ya. Ubah menjadi doc, ubah ukuran. Nah, saya tadi, oke saya kembali ke beranda saya lagi. Nah, saya mau ke beranda. Jadi tadi saya sudah pilih, apa namanya, saya sudah pilih template gitu ya, kita akan mencari presentasi. Bapak Ibu kalau ke beranda Canva, di sini sudah ada rekomendasi ya. Oh, mau mungkin saya rubah jadi bahasa Indonesia dulu, supaya mudah. Saya jadikan bahasa Indonesia lagi beranda saya. Nah, oh, tadi ingin membuktikan juga ya, kalau ini kan sekarang dalam bahasa Indonesia. Terus kalau saya cari lessons, nah tetap muncul template lesson ya, tapi tidak ada sequence ya kan. Terus kalau saya cari materi ajar tadi ya, nah tidak muncul gitu ya yang tadi yang lesson, fitur yang lesson yang tadi sudah kita praktekkan. Jadi harus diganti ke dalam bahasa Inggris pengaturannya. Nah, di sini kita mau praktek yang alih ajaib, ubah ukuran dan alih ajaib. Coba kita cari di bagian rekomendasi sudah ada presentasi. Nah, di sini klik yang tanda kaca pembesar supaya muncul berbagai macam contoh-contoh presentasi. Bapak Ibu boleh pilih presentasi manapun yang Bapak Ibu tertarik gitu ya atau suka. Kebetulan tadi saya sudah pilih-pilih dan saya menemukan template ini. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi saya menemukan presentasi ini gitu ya di Canva. Nah, Bapak Ibu ketika menemukan presentasi yang Bapak Ibu suka, klik sesuaikan template ini, maka akan langsung terbuka di halaman berikutnya. Nah, ya, ini editor Canva atau Canvas Canva. 12 halaman. Kita saatnya pakai ubah ukuran dan alih ajaib ada di atas, ya di sini, ubah ukuran dan alih ajaib. Mau terjemahkan boleh, karena ini sudah dalam bahasa Indonesia, mau terjemahin ke Inggris boleh gitu ya, bahasa Inggris atau bahasa lain boleh sekali. Silakan nanti tinggal diklik gitu ya, desain tanpa membuat salinan atau mau buat salinan boleh. Tapi kita tidak akan terjemahkan, kita akan ubah jadi doc. Nah, kalau kita klik ubah jadi doc, sekarang ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, bisa mengetik sendiri apa yang Bapak Ibu inginkan atau ada pilihannya nih,
mau dibikin ringkasan, mau dibikin konten untuk blog gitu ya, untuk newsletter atau di website, mau bikin kerangka presentasi, mau dibikin skrip video, mau dibikin semua puisi atau lirik lagu. Nah, tadi saya udah mencoba untuk bikin lirik lagu nih. Jadi saya klik lirik untuk lagu yang asik, lalu klik ubah doc. Nah, tadi saya sudah mencoba mempraktekkan, nah muncul nih dalam bentuk doc, lagu pelajar Pancasila. Nah, boleh banget nih ya, jadi sudah ada verse-nya, ada pre-chorus-nya, ada chorus gitu ya, dengan karena saya bukan pencipta lagu, kayaknya nih butuh nada gitu ya, nih Bu Renilda guru, musik, ini nanti saya kirim ke Bu Renilda, ini harus jadi lagu beneran ya Bu Renilda ya, guru di Canva. Dengan Pancasila di hati, itulah kami pelajar Pancasila. Gotong royong bersama kita kuat, dengan nalar kritis yang membara, itulah kami pelajar Pancasila. Gotong royong bersama kita kuat, Indonesia maju, itulah impian kita. Gotong royong bersama kita kuat, kami pelajar Pancasila. Ayo dong Bapak Ibu, yuk coba. Kalau Bapak Ibu yang lagunya dapat lagu apa gitu ya, ini lagu pelajar Pancasila loh, nanti tinggal kita, kita bikinin musiknya, tambahin nadanya ya. Nah, sudah dapat gitu ya, tapi karena tadi saya sudah bikin dalam bentuk lagu, ini dari presentasi loh Bapak Ibu, dari presentasi yang menjelaskan banyak sekali, konsep-konsep gitu ya, atau topik bisa dijadikan lagu. Sekarang kalau kita jadikan, puisi gitu ya, ataupun Bapak Ibu mau dalam bentuk ringkasan dan lain sebagainya, boleh silakan cobain ya. Tadi, lirik lagu puisi, saya mau pilih jadi puisi yang kreatif dan unik atau, bisa diganti jadi puisi yang, apa ya, inspirational. Ini, saya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nyampur kan, ya, atau penuh haru, puisi yang penuh haru. Coba jadi dok. Kita lihat, kita tunggu. Bapak Ibu boleh nih ya yang sambil ikutan praktek, Bapak Ibu dapat apa gitu ya. Yuk, dapat lagu kurikulum Merdeka nih Ibu Injung. Pak Adnan, profil pelajar Pancasilanya dapat lagu juga ya, sama nggak nih ya lagunya atau beda gitu ya. Terus saya udah bikin puisi ya, Ibu Lisdia gitu, luar biasa. Pak Fauziah atau Ibu Fauziah ini berhasil. Nah, dikirim nih screenshot-nya ya dari Ibu Novi, lagu pelajar Pancasila bahkan berbeda nih, vers satunya lebih panjang, ada chorusnya juga lebih panjang. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa, oh ini ada puisi rindu. Wah, kita buka dokumen ini. Jadi ini bentuknya puisi rindu dalam profil pelajar Pancasila. Karena tadi saya minta puisi yang mengharu, yang bikin haru gitu ya. Nah, ini apa nih ya? Apakah kita mampu? Apakah kita wah, ini kayaknya perlu kita sesuaikan lagi gitu ya, karena pelajar Pancasilanya nggak muncul gitu ya. Nah, ini sedikit contoh, pemanfaatan AI, tapi kan ini topiknya adalah kebetulan tentang topik, profil pelajar Pancasila. Bayangkan kalau Bapak Ibu gitu ya, nanti mencari template atau sekarang sudah punya bahan ajar dalam bentuk presentasi ataupun dalam bentuk infografis dan sebagainya, lalu Bapak Ibu ingin dibikin rangkumannya gitu ya, dibagikan ke siswa. Sangat-sangat memudahkan sekali gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh eksplorasi lebih lanjut dalam pemanfaatan, ubah ukuran dan alih ajaib ini. Nah, yuk sekarang kita ke toolkit lagi. Nah, kita sudah coba yang ubah ukuran dan alih ajaib ya, sudah ubah menjadi doc, ubah ukuran, Bapak Ibu bisa praktek sendiri gitu ya. Ini paling sering sepertinya kita manfaatkan, kita gunakan. Sekarang yang animasi ajaib. Nah, ini juga sangat memudahkan dan kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, nah Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi nih, kira-kira animasi ajaib bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran jadi lebih menarik gitu ya, lebih
dinamis, khususnya untuk presentasi pendidikan Bapak Ibu. Lalu juga bisa dimanfaatkan untuk video pendidikan Bapak Ibu. Selain itu juga siswa juga bisa ikutan pakai gitu ya. Siswa bisa menambahkan animasi ajaib ini ke tugas kelompok mereka, ke laporan mereka gitu ya. Hanya dengan satu kali klik presentasi apa saja bisa jadi keren. Nah, coba kita kembali ke presentasi saya tadi gitu ya. Di sini, sudah dalam presentasi, tinggal klik halaman manapun akan muncul animasikan. Nah, animasi ajaib, ya. Gaya rekomendasinya ceria atau alternatif, elegan, energetik gitu ya, atau digital. Nah, atau minimalis, usang gitu ya. Kita bisa pilih yang ceria. Nah, di sana Anda sudah dianimasikan gitu ya. Jadi semuanya sudah langsung dianimasikan. Nih, kalau kita klik semuanya, semua halamannya sudah ceria. Di sini semuanya halaman sudah ceria. Jadi kalau kita klik presentasi, nah semua elemennya bergerak nih Bapak Ibu. Jadi sangat dinamis gitu ya ketika kita menjelaskan. Nah, lalu, Bapak Ibu juga ini bisa ditambahkan, per halaman gitu ya transisinya. Nah, bisa transisinya meluncur, usap lingkaran, atau meluncur, terapkan ke semua halaman. Nah, semua halamannya sudah ada transisinya. Jadi kalau kita presentasikan, nah semuanya menjadi lebih dinamis, bisa disesuaikan. Sangat mudah, jadi nggak perlu satu-satu lagi gitu ya. Silakan nanti dicoba untuk yang animasi ajaib ini. Lalu berikutnya transformasi ajaib. Nah, di sini Bapak Ibu transformasi ajaib bisa kelihatan ya, kita cari di halaman aplikasi, pilih apa yang mau ditransformasikan. Ide lainnya untuk transformasi, Bapak Ibu bisa bikin konsep pendidikan jadi lebih menarik nih ya. Jadi misalkan kata-kata seperti gunung berapi, hutan hujan, atau galaksi bisa dibikin lebih spektakuler dengan pilihan di transformasi ajaib. Selain itu juga misalkan untuk pelajaran matematika, Bapak Ibu bisa transformasikan bentuk segitiga, lingkaran, ataupun untuk pelajaran biologi gitu ya, ditransformasikan dalam bentuk yang bisa, sesuai dengan kreativitas atau lucu-lucu gitu ya, sehingga pembelajaran jadi lebih asik. Nah, yuk kita coba praktek, ini ada contoh-contohnya nih Bapak Ibu. Contohnya ini ada gambar, astronot, lalu perintahnya di prompt di dalam AI-nya adalah buat gaya futuristik. Ataupun ini ada, perangko gitu ya, dijadikan menjadi ukiran kayu yang rumit, ataupun gunung berapi, karena materinya kita sedang bahas gunung berapi misalkan, lalu gunung berapinya dibikin, mirip dengan luapan lava gitu ya, tentu saja bisa membuat materi, atau bahan ajar Bapak Ibu menjadi lebih hidup, gitu ya. Nah, boleh, kalau mau dicoba silakan gitu ya, Bapak Ibu bisa klik mari coba di sini. Ya, nanti bisa langsung ke beranda, Bapak Ibu bisa pilih transformasi yang apa saja. Saya mau kembali ke slide saya lagi yang sudah saya pilih ya. Apa nih prompt-nya ya? Oh, tunggu. Misalkan yang mudah aja ya, ini kan matahari, kita pilih aplikasi, lalu transformasi, nih ada langsung muncul transformasi ajaib, klik transformasi ajaib, kita klik buka. Nah, ini ya, mau, elemen yang yang sudah saya pilih adalah yang ini, mau dijadikan apa ya, deskripsikan tampilannya, prompt-nya apa nih? Tadi contohnya buat agar bercahaya, misalkan, secara sederhana saja gitu ya, transformasi lalu klik transformasi ajaib. Kita tunggu. Sambil boleh Bapak Ibu, ini tadi kayaknya saya lihat ada Bu Desi nge-share desain gitu ya. Wah, buat lebih bercahaya tapi kayaknya cahayanya bukan cahaya biru juga gitu ya, berarti
prompt saya perlu disesuaikan nih buat agar bercahaya warna kuning dan lain sebagainya. Nah, prompt-nya harus disesuaikan sampai Bapak Ibu menemukan apa namanya tadi Bu harapkan ya. Kita kembali lagi ke toolkit-nya. Setelah transformasi ajaib, ada tulisan ajaib. Nah, ini juga sangat membantu sekali, ini salah satu AI favorit saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini tulisan ajaib sekarang eee sungguh luar biasa menjadi asisten pengajar bertenaga AI dari Canva karena bisa berperan sangat besar mengambil alih tugas-tugas Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa fokus berinteraksi dengan murid di kelas. Prompt-nya atau, pilihannya gitu ya, ada banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa minta dia untuk lanjutkan menulisnya pun Bapak Ibu bisa minta dia melanjutkan menulis sesuai dengan gaya bahasa Bapak Ibu. Ataupun juga gaya bahasanya bisa diminta lebih formal, bisa lebih asik, bisa tulis ulang, boleh tulis rangkuman, ataupun taburkan debu peri. Taburkan debu peri itu maksudnya apa ya gitu ya. Nah, habis ini kita coba. Salah satu idenya atau beberapa idenya gitu ya, Bapak Ibu bisa nih contoh, berikan dia prompt untuk menulis daftar keterampilan kartografi misalkan, ataupun proses langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah menulis esai, langkah-langkah, wudhu misalkan atau langkah-langkah instruksi lainnya gitu ya, ataupun bisa membantu menyelesaikan kalimat yang sudah Bapak Ibu, siapkan. Menuliskan penjelasan, contohnya ini ada contoh prompt gitu ya, jelaskan cara menghitung bunga majemuk. Menjelaskan alasan gitu ya, kesimpulan apa yang dapat Anda tarik tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ini contoh-contoh prompt gitu ya, contoh-contoh perintahnya untuk si AI, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan, coba gitu ya. Lalu gunakan rangkuman untuk membedakan teks, mengekstrak konsep, mengidentifikasi ide pokok dalam tulisan siswa, bisa tulis ulang untuk memperbaiki alur struktur gitu ya. Lalu gunakan lebih asik atau lebih formal untuk mengubah teks supaya sesuai dengan audiens yang berbeda gitu ya. Misalkan tadi materinya, aduh saya punya materi nih tapi saya mau ngajarnya untuk anak kelas atas gitu ya. Bisa dengan tulisan ajaib disesuaikan. Nah, Bapak Ibu boleh klik mari coba di sini ataupun kembali ke dokumen yang ingin Bapak Ibu praktekkan. Kayak tadi, screen saya ada di mana nih? Oh, punten ada di sini ya, tulisan ajaib, ya. Nah, saya mau kembali ke beranda. Tadi kan ada istilah taburkan debu, peri ya, gitu ya. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila adalah usaha memperkuat nilai-nilai Pancasila bagi pelajar Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memiliki kompetensi untuk melengkapi standar kompetensi lulusan dan memperkaya karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita pakai tulisan ajaib, boleh lanjutkan menulis, persingkat atau tulis ulang gitu ya. Atau lebih formal gitu ya ataupun ubah gaya bahasa. Ya, tambahkan nada komunikasi, taburkan peri, perbaiki ejaan, atau Bapak Ibu bisa menulis perintah khusus gitu ya. Buat bahasanya lebih mudah dipahami, misalkan gitu ya. Tapi tadi saya tertarik untuk mencoba taburkan debu peri. Ini maksudnya debu peri apa? Saya sudah klik gitu ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan tindakan memperkuat esensi Pancasila pada para siswa Indonesia, digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membekali mereka dengan keterampilan sesuai setelah. Lebih kelihatan ya bedanya ya, ini before gitu ya. Mungkin copy gitu ya, saya copy nih ya, before and after, setelah kita taburkan debu peri. Kelihatan ya, dan tadi Bapak Ibu juga bisa tambahkan, ketik sendiri prompt-nya gitu ya, misalkan disederhanakan atau dibikin lebih asik karena, sepertinya slide ini yang sekarang saya pilih lebih cocok untuk formal gitu ya, kalau ini dibagi ke siswa bahasanya kayaknya terlalu belibet, terlalu formal gitu ya.
kita bisa gunakan tulisan ajaib untuk mempersingkat atau meningkatkan, tulisan ini sesuai dengan yang kita butuhkan atau sasaran tadi ya, sasaran, pembaca kita siapa. Halo Mbak Kelihatan Pipit. ya perbedaannya before dan Mbak after. Pipit, do you hear me? Ini kayaknya waktu saya udah habis nih. Ih, seru banget Mbak Pipit, Pak Koko Masya Allah. muncul. Padahal kita prakteknya masih ada media ajaib. Nah, media ajaib ini juga tidak kalah seru ya Bapak Ibu, jangan khawatir sudah ada toolkitnya. Lalu ada tangkap ajaib. Nah, ada toolkitnya mungkin nanti sama-sama kelihatan ya ini luar biasa sekali karena memang toolkit ini digunakan untuk pendidikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu apa namanya nanti bisa menjadi, ikuti gitu ya, jadikan ini sebagai ide Bapak Ibu untuk mengkreasikan bahan ajar yang jauh lebih inovatif dan kreatif dengan bantuan AI di Canva. Perluas ajaib, silakan nanti dicoba juga ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir ada edit ajaib. Nah, edit ajaib ini sengaja halaman terakhir, before and after-nya belum, nanti Bapak Ibu boleh yuk, dapat before dan after-nya yang seperti apa dengan edit ajaib di Canva. Kayaknya saya kembalikan dulu nih ke Pak Koko, silakan Pak Koko. Baik, Mbak, luar biasa sekali ini Mbak Pipit. Ini daging semua nih kalau kata beberapa yang saya baca itu daging semua. Bahkan aduh ini Mbak Pipit keren banget penyampainya itu luar biasa banget. Itu sampai itu menyala. Bahkan ada menjadi mudah semua. Itu keren banget. Jadi saya sudah nggak ragu lagi nih Mbak. Tapi seberapa penting? Aduh nggak penting Mbak, tapi penting banget ternyata. Itu keren banget, luar biasa banget. Semuanya bagus banget dan katanya tadi ada yang bilang bahwa aduh itu kok cepet banget ya, gimana dong? Nanti tenang ya Bapak Ibu ya, nanti ada rekamannya tuh bisa lihat di YouTube ya. Itu daging semuanya. Kalau misalnya nanti kalau di YouTube bisa rekamannya bisa di post-post gitu ya, nanti bisa lihat di sana. Nah, Mbak Pipit, boleh nggak ini ada beberapa pertanyaan sebelum nanti kita tutup ya. Nah, katanya begini Mbak Pipit, bagaimana guru dapat memastikan bahwa penggunaan AI di Canva tetap mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bukan hanya alat bantu visual semata? Gimana menurut pendapat Mbak Pipit? Halo Mbak Pipit? Do you hear me? Oh, oke, sepertinya tidak mendengar suaraku. Halo, Mbak masih mute, please. Oke. Pak Koko Halo Mbak Pipit. punten. Oke. Ya, Pertanyaannya boleh saya ulang ya Mbak diulang? ya. Oke, baik. Oke. Jadi gini nih Mbak, ada yang bertanya. Bagaimana ya guru itu dapat memastikan bahwa penggunaan AI di Canva tetap mendukung pembelajaran yang bermata gitu Mbak. Bagaimana? What do you think Mbak Pipit? Halo. Halo Mbak Pipit. Oke, sepertinya ada Kayaknya kendala. suaranya masih terlalu kecil. Oke. Oh, suara saya Saya kecil. boleh izin share screen lagi ya. Silakan Mbak, sekalian di wrap up nanti Mbak. Sambil menunggu pertanyaannya boleh dibantu apa namanya? Boleh dibantu ketik gitu ya, boleh teman-teman kalau ada slide-nya boleh taruh di kolom chat gitu ya. Karena suara Pak Koko mohon maaf Oh, oke, kecil. oke. Saya izin mungkin semoga ini masuk ke dalam penjelasan tadi pertanyaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu pemanfaatan Canva, Bapak Ibu dapat mengoptimalkan seni mengajar Bapak Ibu gitu ya. Tadi kita sudah praktek seru-seru gitu ya. Boleh nanti jangan khawatir toolkit-nya semuanya sudah dapat aksesnya gitu ya. Bapak Ibu lanjutkan yuk eksplorasi gitu ya. Mengoptimalkan seni mengajar Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan ekspresi kreatif sehingga menjadikan pengalaman belajar dan mengajar menjadi lebih menarik, tidak hanya
untuk peserta didik, tetapi juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Namun demikian, karena ini yang namanya teknologi gitu ya, mari kita manfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Jadi bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru sekalian, tapi sebagai alat bantu dalam memajukan pendidikan dan mari kita gunakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Tadi kan AI-nya gitu ya, ada tulisan ajaib. Bapak Ibu bisa masukkan segala macam prompt, tapi pastikan Bapak Ibu tetap masukkan suara atau masukan ide-ide Bapak dan Ibu di dalam tulisan tersebut. Tetap baca ulang, tetap sesuaikan ulang, jadi tidak 100% bertumpu pada AI tersebut gitu ya, tapi tetap ada andil dari Bapak Ibu terhadap karya tersebut. Jadi mari kita jadikan AI ini atau teknologi luar biasa ini sebagai alat bantu kita dan tetap kita gunakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya paham tentunya hari ini masih kurang ya, tadi kita sedang seru explore gitu ya. Paham sekali, sangat-sangat kurang gitu ya, waktunya. Nah, ini tambahannya nih Bapak Ibu, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk kita lanjut lagi, seru ngajar pakai AI di Canva. Jadi ini webinar bulanan Canva. Bulan Mei lalu webinar perdana kita, ini, webinar untuk bulan Juni gitu ya, hari Selasa 11 Juni, yang mana luar biasa sekali jadwalnya cocok loh Bapak Ibu dengan jadwal rangkaian webinar Semarak Tahun Ajaran Baru. Dan karena masih di bulan Juni tanggal 11, masih masuk dengan timeline atau lini masa Bapak Ibu dalam mengirimkan tugas untuk mengirimkan karya untuk dikirimkan di kegiatan ini. Marak tahun ajaran baru. Jadi yuk, saya undang Bapak Ibu untuk di webinar lanjutan Seru Ngajar Pakai AI di Canva. Di sini kita akan kupas perdalam lagi bagaimana caranya memanfaatkan AI untuk mengajar dan benar-benar ini cerita dari Bapak Ibu guru kita gitu ya. Bapak Ibu guru Duta Canva ada Pak Fika, ada Ibu Putri, dan ada Ibu Resti. Silakan boleh di-screenshot dulu atau boleh langsung kunjungi daftar di bit.ly/webinar Canva PMM 2. Dan tentu saja terakhir Bapak Ibu, mari bergabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Bagi yang belum, boleh scan kode QR di sini atau kunjungi bit.ly Canva Guru Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Koko, semoga tadi ke sesi tanya jawab karena saya nggak bisa tidak Baik. menemukan slide-nya nih Pak Oke. Koko nih atau pertanyaannya. Oke, tenang Mbak Bibit, tenang. Terima kasih. Ya, Terima makin kasih cinta. sudah kebaca. Bagaimana guru Gitu. dapat memastikan bahwa penggunaan AI di Canva tetap mendukung pembelajaran dan berpusat pada siswa dan bukan hanya alat bantu visual semata? Luar biasa ya pertanyaannya. Sepertinya tadi sudah sempat di akhir tadi di penutup saya terakhir gitu ya. Guru dapat memastikan penggunaan AI tetap mendukung pembelajaran. Gunakan AI ini, teknologi luar biasa ini untuk menguatkan atau untuk mengoptimalkan tadi seni Bapak Ibu mengajar, seni Bapak Ibu membuat bahan ajar yang menarik, seni Bapak Ibu membuat bahan ajar yang interaktif, berpusat pada siswa, karena kan AI ini hanya teknologi. Yang nyetir siapa? Yang nyetir kita, yang nyetir adalah Bapak Ibu guru semua. Jadi, cara kita memastikan, ya kembali lagi jangan hanya masukkan prompt terus udah lempar gitu ya, tapi Bapak Ibu tetap harus baca ulang. Tadi misalkan kita menggunakan fitur yang translate, kita baca lagi tuh, kita sesuaikan lagi gitu ya, jadi tidak bertumpu 100% pada AI tersebut, tapi ada andilnya dari Bapak Ibu sekalian, pastikan kembali, sesuaikan kembali, sesuai dengan tujuan dari bahan ajar tersebut dibuat gitu ya. Semoga cukup menjelaskan Bapak Ibu, terima kasih sekali. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya dan mohon mari ikuti rangkaian Semarak Tahun Ajaran Baru sampai akhir. Saya kembalikan ke Pak Koko. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Keren banget, luar biasa banget Mbak Pipit. Jadi memang berpotensi tercandu-candu nih sama Canva, makanya aku gimana dong nanti anak murid saya tidak terpusat dong saya mengajarnya. Saking cintanya tuh, takut tercandu-candu sama Canva. Penjelasan Mbak itu keren banget. Jadi memang sudah menggambarkan ya betapa bagusnya nih fitur yang ada di Canva ini, gitu Mbak Pipit ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipit sekali lagi. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga
nggak puas ya. Dan nanti rata-rata nggak puas nih, Mbak, rata-rata ingin melihat lagi seperti apa nih lanjutannya, seperti bagaimana gitu. Oke, thank you so much Mbak Pipit, keren banget. Oke, langsung saja bahwa kegiatan kita hari ini adalah ada beberapa rangkaian. Next, please. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu ya, kita tipis-tipis ya, overtime sedikit. Oke. Nah, jadi gini, nanti kita nanti akan unggah di tema bukti karya dari beberapa rangkaian-rangkaian yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan Mitra. Ada pemanfaatan AI untuk pendidikan dengan Canva dan Revo. Kemudian kegiatan di kelas berbasis teknologi, ada Assembler Edu dan Krisis, dan manajemen sekolah berbasis teknologi dari Guru Benar dan Viver. Nanti Bapak Ibu boleh kecenderungannya ikut yang mana, dan nanti kita unggah di bukti karya tersebut gitu ya. Lanjut, sudah punya ya akunnya, jadi bukti karya ini diinspirasi, nanti di situ ada tambah post di sana, nanti bisa lihat tuh karya saya yang mana, tambah karya. Nanti mudah sekali di sini karena ini adalah salah satu yang dianggap paling mudah, fitur yang mudah di PMM. Bapak Ibu bisa menggunakan deskripsi apa saja di sana, menggunakan fitur yang bagaimana setelah nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu. Jangan lupa nama mitra, hashtagnya nama mitra, memberikan perhatian dalam proses pembuatan bukti karya ini. Dalam hal ini adalah Canva. Jadi hashtag Canva, isi deskripsinya, lalu mencantumkan hashtagnya juga, yaitu Semarak Tab Baru 2024 gitu ya. Jadi lihat tagarnya, bisa di screenshot Bapak Ibu. Jadi bisa di screenshot untuk nanti pas Ibu Bapak mengunggahnya tidak salah lagi gitu ya. Oke, next. Ya. Nah, selain menginspirasi untuk sesama guru pendidik, kita juga akan ada 15 bukti karya pilihan akan dinilai langsung oleh mitra. Siap-siap, ini menggoda sekali ini pada tiap sesinya untuk mendapatkan hadiah menarik. Hadiah menarik itu ada 95 karya pilihan. Jadi ayo Bapak Ibu guru, ada salah satu di dalamnya. Jadi keren banget nih, saatnya menginspirasi. Selain menginspirasi, mendapat apresiasi. Wow, mantap sekali ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia, saya informasikan bahwa kita dari Kemdikbud dan kolaborasi dengan mitra ini ada beberapa kegiatan. Saya informasikan, ini ada minggu pertama dan minggu kedua. Silakan di screenshot Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk program berikutnya. Oke, sudah di screenshot? Oke, nanti bisa dilihat nih tanggal berapa nih. Oh, saya mau kan depan dia, saya mau ikut Quiver atau dari Revo. Silakan, sudah ya, di foto atau screenshot. Oke, next. Oke, nah ini dia. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kegiatan lainnya, Semarak Tab Baru 2024, tahun ajaran baru 2024 ini. Nah, ini dia linknya. Silahkan ditulis atau difoto juga boleh, silahkan. Oke, sudah? Oke, next. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini adalah restunya, rajanya. Mana di daftar hadir tadi? Saya melihat beberapa guru ini sudah mana link absen. Ini silahkan, mangga. Untuk ditulis, diketik, atau mau difoto dulu juga nggak apa-apa, nggak harus sekarang. Nanti ada edisi juga nggak apa-apa, silakan. Nanti isi daftar hadirnya di sana. Oke, sudah difoto atau di copy? Oke, next. Oke, silakan. Sudah semua ya. Boleh isi. Atau isi sekarang juga boleh sambil mengisi waktu. Nanti boleh sambil ketik-ketik. Takut lupa nih kalau pulang ke sekolah, pulang ke rumah, nanti lupa. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dan Mbak Pipit yang sudah hadir selama berapa lagi. Mbak Pipit, ada closing statement nggak untuk Bapak Ibu guru yang dari tadi terpesona dengan manggungnya Mbak Pipit di sini? Silakan Mbak Pipit. Halo Mbak Pipit. Pak Koko. Ya. Bolehkah Mbak Pipit memberikan closing statement untuk Bapak Ibu guru yang dari tadi terpesona dengan Mbak Pipit tadi, dengan penjelasan Mbak Pipit? Closing statement. Closing statement ya Bapak Ibu,
tadi toolkitnya semuanya sudah dibagikan gitu ya. Boleh nanti Bapak Ibu silakan eksplorasi langsung satu persatu gitu ya. Lalu boleh diceritakan pengalaman Bapak Ibu. Tadi kan kita sama-sama contohnya di depan nulis lagu, nulis puisi gitu ya dengan dokumen. Boleh ceritakan pengalaman Bapak Ibu di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Dan tentu saja saya tunggu hasil karya Bapak Ibu dengan pemanfaatkan bantuan AI di Canva yang semoga makin membuat bahan ajar Bapak Ibu jauh lebih kreatif, inovatif, luar biasa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu mengajar untuk KBM yang lebih menarik. Guys, Tetap semangat terima Bapak kasih. Ibu, sampai jumpa di webinar berikutnya. Silakan Pak Koko. Mbak Vivi, terima kasih banyak banget atas panggungnya hari ini yang memberikan banyak pencerahan tentang ternyata AI dalam Canva itu luar biasa. Tenang ya Bapak Ibu, itu sangat bermanfaat sekali untuk pengajaran kita nanti. Terima kasih. Bukan tenang aja kok, masih kita berpihak pada murid, masih student center. Jadi tenang, aman ya. Tidak tercandu-candu, nggak apa-apa tercandu, tapi tetap tercandu yang positif gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Pipit dan semuanya dari tim panitia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu karya terbaik Bapak Ibu. Jangan lupa ada 95 karya terbaik yang akan mendapatkan apresiasi dari kami. Oke, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa lagi nih saya ingatkan, jangan lupa absen. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh Bapak Ibu kembali beraktivitas di rumah. Milih apa yang kau suka? Pimu belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Untuk kita di dalam dada, profil pelajar Pancasila.